kita semua. Sekarang saya, Andreas Tanggang, kelas 11 Dunia 3, akan menjelaskan mengenai HIV dan AIDS. Pertama, data-data yang kita dapat mengenai HIV dan AIDS di dunia pada Mei 2007, di mana jumlah kasus yang sudah terkena itu ada 33 juta. Lalu kasus yang meninggal itu ada 2,1 juta orang, di mana lebih dari 96% kasus terjadi di negara-negara dengan pendapatan rendah dan menengah. Kenapa bisa terjadi demikian? Karena seperti kita tahu, penyebaran HIV dan AIDS ini bisa dapat terjadi melalui darah dan juga melalui hubungan seksual, di mana kalau darah melewati jarum-jarum suntik yang bekas dan yang sudah tidak layak pakai, ataupun yang sudah dipakai oleh orang yang terkena narkoba. Cara penularan HIV yang pertama tadi, seperti yang saya beritahukan, menggunakan alat suntik yang sudah tidak steril lagi secara bersama, di mana yang sebelumnya yang sudah memakai itu adalah orang yang sudah memakai narkoba. Lalu cara penularan yang kedua itu adalah melalui hubungan seks dengan banyak orang, dan berganti-ganti pasangannya, tidak cuma satu. Misalnya dia hari Senin ke sini, hari Selasa ke sana. Apa itu si AIDS? AIDS itu sendiri adalah penyakit yang merupakan kumpulan gejala-gejala penyakit akibat berkurangnya kekebalan tubuh manusia yang dirusak oleh virus HIV. HIV sendiri terdapat pada cairan tubuh. Contohnya itu ada di cairan otak, cairan susun tulang belakang, di ludah, di darah, cairan sperma, cairan kelamin wanita, air kencing, air mata, air keringat, dan dapat juga terjadi pelet di luka karena adanya darah. Penularan HIV juga bisa terjadi dari ibu ke bayi, di mana ibunya ini sendiri sudah terkena HIV, di mana bisa saja saat dikandung sudah terkena HIV karena ibunya sudah HIV, mungkin juga saat melahirkannya, dan mungkin juga saat disusui. Fungsi darah juga bisa mengakibatkan kita terkena HIV bila darah yang kita terima itu sudah terkontaminasi dan sudah terkena HIV. Bagaimana kita mengetahui seseorang terinfeksi HIV atau AIDS? Orang HIV yang positif itu sendiri biasanya tidak menunjukkan gejala-gejala yang terlalu berlebih. Seringkali gejala-gejala baru muncul selama misalnya sudah lewat 1,5 tahun. Hanya ada satu cara untuk kita mengetahui kita terkena HIV atau enggak, yaitu melakukan tes darah terhadap HIV. Kalau AIDS sendiri ini adalah merupakan penyakit lanjutan dari HIV tadi, di mana ciri-cirinya itu berat badan kita sudah turun drastis. Misalnya dari 60 kilo sudah jadi 45 kilo. Baru kita merasakan demam yang berkepanjangan, baru diare juga berkepanjangan, baru sariawan kita itu jumlahnya besarnya itu nggak normal. Misalnya kan sariawan itu cuma kecil, ini bisa sekitar agak besar lah sedikit. Baru kita juga bisa terkena tuberkulosis akibat penyakit AIDS ini. Baru ada tumor sarkoma Kaposi dan infeksi oportunistik lainnya. Kita bisa menilai siapa saja bisa terkena AIDS. Semua orang punya resikonya. Dimana penularan HIV seperti tadi bisa lewat darah dan kontak hubungan seks. Hanya hasilnya yang dapat memastikan. Diskriminasi terhadap orang-orang tertentu pun bisa memperburuk penanggulangan HIV. Karena misalnya kita mendiskriminasi orang yang terkena HIV, dia bisa saja nanti dengan sengaja mencelakakan kita dan memberikan darahnya misalnya, baru dia pun juga bisa menjadi stres dan mempercepat kematiannya sendiri. Nah, ini satu hal yang penting yang perlu kita ketahui. AIDS itu tidak menular melalui jika kita berhubungan kontak fisik. Itu hanya berhubungan lewat darah. Misalnya kita berdampingan, kita tidak akan terkena AIDS atau HIV. Baru menggunakan alat makan yang sama pun itu tidak akan terkena. Tapi jika misalnya kita menggunakan alat makannya, baru ada bekas darah, misalnya gusinya berdarah, baru kita memakai sendoknya, itu mungkin saja terkena. Lalu mandi dan menggunakan toilet yang sama juga itu tidak terkena AIDS. Lalu bersalaman dan berpelukan itu tidak terkena AIDS. Lalu menggunakan alat olahraga bersama itu tidak tertular AIDS, dan nyamuk tidak bisa menularkan AIDS. Saya sekarang akan memberikan prinsip pencegahan, yaitu ABCDE, di mana yang A ini adalah abstinence, yaitu kita tidak melakukan hubungan seksual. Yang B, be faithful, yaitu kita setia terhadap pasangan kita.
Yang C itu use kondom. Misalnya kita melakukan hubungan seksual dengan orang yang tidak kita kenal, kita harus menggunakan alat pengaman. Yang D no drug, jangan kita memakai narkoba, karena narkoba sendiri kita butuh menyuntikkannya ke dalam darah dan kita tidak tahu jarum suntiknya itu steril atau tidak, sehingga kita dapat kena HIV. Yang E early treatment atau tes, jika kita sudah mendapatkan gejala-gejalanya, segeralah lakukan tes agar kita dapat memperbaiki diri jika kita sudah terkena. Untuk informasi tambahan, hari HIV dan AIDS sedunia itu jatuh pada tanggal 1 Desember. Lalu juga simbol untuk HIV dan AIDS ini adalah simbol pita merah, di mana ini terinspirasi dari tentara Amerika Serikat yang menunjukkan hubungannya terhadap rekan-rekan mereka yang tewas dalam perang dengan menggunakan pita kuning. Tapi untuk membedakannya, para seniman menggunakan pita merah. Sekian dari saya presentasi pada hari ini. Terima kasih.